Halo guys, bagaimana kabar kalian para pemburu monster? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan gue berharap suatu saat kalian pada bisa bahagiain orang tua. Dan tak lupa gue doakan perjalanan kalian semua selalu menyenangkan. Dan sekaligus gue akan membawakan sebuah film monster kesukaan kalian, Operation Hydra. Di awal film diperlihatkan seorang remaja bernama Yin Junji dan juga Shirley yang sedang menjelajahi hutan. Namun seketika ada sesuatu yang berjalan di semak-semak tersebut yang tak lain lagi adalah seekor ular raksasa yang mengintai mereka. Namun setelah dilihat ular tersebut adalah anak dari induknya. Namun Shirley bilang bahwa ular tersebut hanya ular kecil biasa. Dan seketika induknya pun keluar dengan menampakkan 9 kepalanya. Dan inilah film Operation Hydra dimulai. Di sini diperlihatkan di sebuah lab laboratorium yang nampak mencoba membuat tes DNA, percobaan eksperimen paling gila, mencoba menciptakan seekor ular berkepala 9. Mereka di sini membahas sebuah kasus yang terjadi atas hilangnya rekan mereka. Sebelum mereka hilang, Yunji pun sempat memberitahu bahwa dia melihat ular Hydra di hutan tersebut seperti eksperimen yang dilakukan saat ini. Dan Profesor Chen mengira hal tersebut dibuat-buat oleh mereka dan mengira cerita tersebut ataupun salah lihat. Namun setelah itu, Profesor memberikan sesuatu kepada Jing Tian bahwa sisi tersebut ditemukan sebelum kejadian hilangnya rekan mereka. Mereka pun berencana menuju tempat tersebut, di mana tempat tersebut adalah tempat hutan Gunung Mangling, terpencil dan jauh dari perkotaan, untuk mencari kebenaran tersebut. Profesor Chen pun berangkat naik bis menuju lokasi dan serta beberapa rekan kerja dari bos Jing Tian. Mereka juga membawa seekor anjing pintar untuk mendeteksi hutan tersebut. Di tengah perjalanan mereka berhenti karena jalannya terhalang oleh kayu. Mereka pun menyingkirkan kayu tersebut, namun ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Ternyata di semak-semak tersebut ada Yusuan yang berharap ikut ke Gunung Mangling. Namun tidak diperbolehkan karena dia seorang wanita. Akan tetapi Yusuan memaksa karena Profesor Chen juga membawa seorang wanita. Dia lebih cepat dari mereka karena dia menaiki sebuah pesawat. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka karena perjalanan mereka masih jauh dan hanya tinggal satu orang saja, yaitu sang sopir. Telepon sopir pun berbunyi saat mengambil. Dia kaget karena ada ular mainan di sampingnya. Tak lama kemudian ular Hydra pun muncul. Ular tersebut menyerangnya dan menyeretnya masuk dalam semak-semak. Saat malam tiba, mereka pun terpaksa berkemah. Profesor Chen dan bos Jing Tian terlihat tidak akur karena Jing Tian masih teringat atas kejadian yang menimpa pacarnya, si Xiao Yi. Xiao Yi dikabarkan meninggal saat bekerja di lab tempat Profesor Chen. Dia meninggal karena adanya sebuah ledakan di tempat lab tersebut. Di saat semua terlelap, ada seseorang yang ingin mencuri hormon di tempat Profesor Chen. Mereka semua pun terbangun karena anjing tersebut menggonggong dengan kencang. Profesor Chen pun merasa lega karena hormon di kotaknya masih ada. Mereka mengira bukankah Shirley diserang ular Hydra di tempat ini. Dan Jing Tian menyuruh Lao Yuan untuk melepaskan anjingnya untuk mendeteksi. Namun seketika anjing tersebut berlari ketakutan. Mereka pikir Shirley masih hidup. Mereka semua berpencar untuk mencari keberadaan Shirley. Dan mereka hanya menemukan baju yang pernah dipakai Shirley. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Hong Xiao berjalan di barisan paling belakang. Namun seketika ada sebuah darah yang menetes dari atas tepat di lehernya. Setelah dilihat, di atas tidak ada apa-apa, namun di semak-semak ular Hydra tersebut mengintainya. Hong Xiao pun mencari asal darah tersebut sampai dia tertinggal oleh teman-temannya. Dan seketika ular tersebut dengan mudah menghabisinya. Di sini mereka sadar bahwa Hong Xiao tidak bersama mereka. Profesor Chen menyuruh Ayan untuk pergi mencarinya. Namun dia tidak pergi karena dia tidak ingin Profesor sendirian di tempat hutan liar seperti ini. Yusuan melihat Hong Xiao berada di balik pohon. Yusuan berkata, tidak lucu bercanda di tempat ini. Setelah mendekat, Hong Xiao pun dalam keadaan tewas. Mereka pun menarik Hong Xiao karena dia diseret oleh ular Hydra tersebut. Lalu Lao Li menembaki dan membuat ular tersebut kabur meninggalkannya. Mereka menemukan kulit ular sebesar batang pohon kelapa
yang ditinggalkan oleh ular tersebut. Jing Tian menyuruh Profesor Chen untuk menghentikan observasi percobaan ini, karena eksperimen percobaan ini di luar dugaan dan membuat ular tersebut tumbuh sebesar itu. Namun, Profesor Chen tidak setuju dan tetap ingin melanjutkan dan berusaha untuk menangkap ular tersebut. Jing Tian mengatakan tidak mudah kita bisa menangkap ular sebesar itu dengan senapan yang mereka bawa. Dan ternyata yang telah menciptakan ular hidra tumbuh sebesar itu adalah Profesor Chen sendiri dengan percobaan tes DNA yang berbeda. Jing Tian menyuruh membuka kotak obat milik Chen yang selama ini dia bilang bahwa kotak tersebut hanya berisi obat diabetes saja. Dan ternyata tempat obat tersebut selain obat diabetes, dia membawa obat hormon untuk menambah kekebalan ular hidra tersebut. Lao Li berharap menghajar Chen karena dia pikir mereka dijadikan sebagai umpan tikusnya. Namun Ayan melindunginya. Ayan tidak mudah dianggap remeh meskipun wanita. Pengawal Chen begitu hebat. Profesor Chen pun mengaku bahwa isi kotak tersebut selain obat diabetes juga ada hormon percobaan ke-9. Profesor Chen menjelaskan bahwa jika hormon disuntikkan dalam jumlah sedikit maka akan memperkebal hewan genetik, dan apabila disuntikkan dalam jumlah banyak maka akan terjadi racun mematikan. Karena sudah tertangkap basah membawa hormon, Chen langsung memberikan hormon tersebut kepada Jing Tian. Namun setelah dibuka, hormon tersebut tidak ada di kotak tersebut. Mereka akhirnya memutuskan turun gunung dan mereka pun terpisah. Jing Tian dan rekannya lainnya memilih untuk turun gunung. Sedangkan Profesor Chen dan Ayan melanjutkan perjalanannya dan menemukan sebuah gubuk kecil yang pernah dikatakan oleh Lao Yuan. Mereka menetap di sini untuk sementara waktu. Lao Yuan mendengar suara anjingnya yang bernama Niba dan Yuan mencari titik suara tersebut. Yuan menemukan Niba yang ketakutan dalam sebuah kayu. Lalu ular tersebut muncul dari semak-semak dan mengintai mereka. Niba pun menggonggong dan mengejar ular tersebut ke semak-semak. Sedangkan Yuan, tasnya tersangkut sehingga dia tidak dapat mengambil senapannya. Dan Niba pun terseret. Di sini sekarang giliran Yuan untuk diintai, namun temannya pun datang menembaki. Yuan pun mengejar ular tersebut, namun Yuan terpeleset dan jatuh. Di sini mereka menemukan Yuan dalam keadaan meninggal. Ya iyalah meninggal, namanya juga jatuh dari tebing pasti meninggal. Kalau masih hidup ya immortal dong. Di sini mereka menemukan Profesor Chen dan Profesor Chen keras kepala karena ngotot sekali ingin menangkap ular tersebut. Namun Jing Tian tidak setuju dan tetap akan turun gunung. Junji pun diikat karena dia dituduh telah mencuri hormon tersebut dan diserahkan kepada polisi saat turun gunung. Di sini Profesor Chen menjelaskan bahwa hasil dari penelitian labnya, jika satu kepala saja tak dibunuh maka ular tersebut akan hidup kembali meskipun disuntikan hormon tersebut. Dan Profesor membuat rencana untuk membuat sebuah jebakan untuk menangkap ular tersebut, dan setelah tertangkap Profesor menyuruh Jing Tian untuk membunuhnya. Dan satu lagi, ular hidra tersebut sangat sensitif sekali takut terhadap cahaya. Di sini Ayan dan Lao Li membuat sebuah perangkap sesuai rencana. Mereka pun mencari mangsa untuk ular tersebut dan hanya tinggal berdua saja, Profesor Chen dan juga Yunji. Chen melihat sesuatu yang aneh di luar sana dan meninggalkan Yunji sendirian. Pada saat itu juga ular tersebut ke arah Yunji dan Yunji pun tewas. Setelah mereka datang, Junji sudah tidak ada. Chen mengira dia sudah dimakan oleh ular tersebut, akan tetapi Lao Li mengatakan bahwa ini semua ulah si Profesor agar si Junji termangsa. Karena tak terima, akhirnya mereka pun berkelahi. Mereka semua dikalahkan oleh Ayan, termasuk Jing Tian pun juga kalah. Di sini Jing Tian menyuntikkan insulin ke perutnya Ayan dan Ayan pun tak berdaya. Lalu mereka pun mengikat Ayan juga Profesor Chen. Di malam hari mereka pun bersiap menangkap ular tersebut dengan perangkap yang sudah mereka buat. Dan pada saat itu juga ular tersebut pun muncul dan memangsa kelinci di sana. Jing Tian pun menembaki bius terhadapnya dan melepaskan jaring di atasnya agar ular tersebut tidak bisa kabur. Yusuan pun menembaki ular tersebut berkali-kali. Mereka pikir ular tersebut sudah tak berdaya dan mengganti Lao Li untuk menembakinya. Lalu Lao Li memotong tali tersebut agar menembaki lebih mudah. Namun tak terduga ular tersebut bangun kembali.
Yushuan pun mengarahkan cahaya senternya untuk mengalihkan pandangannya. Namun, usaha tersebut tak berhasil, malah mereka langsung diserang. Lauli berusaha menghindari serangannya. Dan nampaknya ular tersebut sangat marah dan menunjukkan kemarahannya dengan 9 kepalanya. Mereka berdua pun kabur. Di sini, Ayan dan Chen melepaskan diri dan berniat melihat tempat tembakan tersebut. Akan tapi ular tersebut mendatangi mereka lebih dulu. Esok paginya, Jingtian dan Yushuan ke tempat gubuk tersebut. Mereka melihat Chen sudah dalam keadaan tak berdaya. Dan Ayan pun masih dalam cengkeraman ular tersebut. Dan yang menelpon adalah si Yunji. Ternyata dia masih hidup. Dan tuduhan mereka terhadap dia telah mencuri hormon tersebut ternyata benar. Bahwa dia yang telah mencurinya. Dan membuat berita palsu atas kematian dia. Dan memanfaatkan ular hidra tersebut untuk menciptakan kematian palsunya. Aduh, bagaimana bisa ya? Jadi selama ini dia telah menipu dengan membawa sisik ular kepada Chen. Dan mencuri hormon dengan alasan untuk memperbaikan eksperimen mereka. Pantesan saja ya, ular tersebut tak memakannya. Yunji pun memanggil Xiaoyi. Mereka pun terkejut saat Xiaoyi masih hidup. Xiaoyi membuat berita palsu atas kematian dirinya waktu terjadi ledakan lab pemilik Profesor Chen. Alasan dia memberikan berita palsu dikarenakan dia melanjutkan proses eksperimennya. Karena pada saat itu juga Profesor Chen ingin menghentikan eksperimen tersebut. Dan Xiaoyi memilih bergabung dengan lab swasta lainnya. Xiaoyi kembali mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jingtian. Dan Jingtian mengalihkan bahwa dia juga mencintainya dan mengambil hormon yang ada pada tangan Xiaoyi. Dan Xiaoyi memanggil ular tersebut dengan sebutan sayang dan menyuruhnya untuk membunuhnya. Jingtian pun diserang dan berusaha menghindari serangan ular tersebut. Dan hormon yang ada di tangan Jingtian pun terjatuh. Lalu Xiaoyi mengambilnya. Pada saat itu juga Yushuan menimbakinya tepat mengenai lengannya. Xiaoyi pun menyuruh membunuhnya dengan nada marah. Yushuan pun terlilit oleh ular tersebut. Di sini ular tersebut menghampiri Xiaoyi karena dia berdarah. Dan ular tersebut sangat sensitif sekali dengan pendarahan. Dan Xiaoyi pun tewas jadi santapannya. Lalu Jingtian menyempatkan diri untuk menyuntikkan hormon tersebut selagi dia memakan Xiaoyi. Seketika ular tersebut pun tak berdaya karena hormon tersebut dan tewas. Sampai di sini saja alur ceritanya. Sampai jumpa. Saya akhiri dulu. Jika kalian suka dengan channel ini langsung di subscribe aja.